Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku kehadiran temen aku yang dimana kita bakalan bahas tentang jurusan ekonomi syariah. Nah, buat teman-teman yang penasaran jurusan ekonomi syariah itu seperti apa dan pengen tahu lebih lanjut detailnya, tenang dulu, kita bakalan bahas setelah ini. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita kenalan dulu. Silahkan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Yulianita Rezani. Kalian bisa panggil aku Reza. Aku asalnya dari Jombang. Jurusan? Aku jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madinah. Lengkap ya guys. Berarti sekarang semester berapa, Reza? Aku semester 7, mau masuk 7 ini. Berarti mau masuk ke semester 7 ini ya? Mau skripsian guys, ada ceritanya. So langsung aja kita, Reza, mau tanya-tanya dulu. Dulu ambil ekonomi syariah itu pertimbangannya apa? Dulu pertimbangannya sih, aku dulu kan ikut bimbel ya. Nah itu dari guru bimbel aku disaranin milih jurusan di UTM yang peluangnya besar gitu, yaitu ekonomi syariah. Ini pilihan keduaku sih. Oh, jadi dulu SBM ya berarti? Iya, aku ikut SBM dulu. Jadi ini Reza anak SMK kan ya? Iya, SMK dan ikut SBM dan milih jurusan ekonomi syariah itu pilihan kedua karena rekomendasi dari guru bimbel gitu. Tapi sebelumnya ada gambaran nggak ekonomi syariah itu kayak gimana? Belum sama sekali nggak ada. Oh, jadi nggak ada gambaran, cuman kayak lihat peluang ya. Oh, peluangnya besar makanya milih ekonomi syariah kayak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kan pasti ini banyak ya teman-teman yang nggak tahu juga sebenarnya konsep ekonomi syariah sama jurusan ekonomi yang biasa itu apa sih, Reza? Oh iya, kalau dari ekonomi syariah sendiri itu pastinya beda ya sama konvensional. Kalau konvensional itu kan mereka bahasnya teori, intinya tentang kebebasan, dalam perdagangan itu. Kalau di ekonomi syariah itu kita dibatasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Jadi emang berdasar di ini ya, keislaman ya, Islam gitu. Berarti kalau boleh tahu mata kuliahnya pun juga beda ya? Iya, beda tentunya. Kalau di ekonomi syariah itu kalau di konvensional kan mereka cuma mempelajari misal mikro sama makro lah. Kalau di ekonomi syariah kita mempelajari dua-duanya, kemudian kita pertimbangkan seperti ekonomi mikro. Nah itu di semester 1 kita mempelajari ekonomi mikro konvensional, terus kemudian di semester 2-nya kita mempelajari ekonomi mikro yang syariah gitu. Begitupun juga akuntansi, ada akuntansi syariah. Kemudian lembaga keuangan itu pun juga sama, kita di semester 3-nya kita mempelajari lembaga keuangan yang konvensional. Terus kemudian di semester 4-nya kita mempelajari lembaga keuangan yang syariah gitu. Oh, gitu. Jadi dapatnya double ya, yang konvensional dan juga dapat yang syariah juga. Kemudian kita pertimbangkan, oh ternyata kalau di konvensional itu gini, kemudian kalau di syariah itu gini, kita jadi tahu gitu. Jadi nggak cuma langsung dikasih yang syariah, tapi dikasih kayak perbandingan gitu ya, kayak bedanya apa kayak gitu. Dan itu biasanya perkenalannya di semester berapa? Awal itu pasti dikenalin lah ya? Iya, pasti pas ospek itu sudah dikenalkan mata kuliah apa aja yang nantinya bakalan ditempuh selama kuliah di ekonomi syariah. Oke, sebentar ya, ini mungkin kayaknya dibawa aja ya nanti Reza, biar kita takutnya nanti suaranya nggak kedengeran. Apa, aku bawa aja. Kemudian kalau untuk masalah prospek kerja, Reza, kalau dari kamu sendiri, sepemahaman kamu ekonomi syariah itu gimana? Apakah hanya di bank-bank syariah aja? Oke, kalau setahu aku, sepengetahuan aku, kalau ekonomi syariah itu banyak peluangnya ada di lembaga keuangan syariah, baik itu bank ataupun bukan perbankan. Seperti kalau misal bukan perbankan itu seperti lembaga zakat, wakaf, kayak gitu-gitu tuh banyak ya. Terus kemudian bisa juga dia sebagai akuntan di suatu perusahaan. Soalnya kan di ekonomi syariah itu meluas gitu, nggak cuman tentang akad-akad saja, tetapi juga akuntansi dan lain-lain. Berarti di sini syariah itu hanya untuk ini ya, prinsipnya ya? Iya, prinsipnya. Tapi bukan berarti kalau anak ekonomi syariah ya kerjanya di syariah aja gitu ya? Iya. Enggak, tapi di bank-bank biasa juga boleh, karena pada dasarnya mereka pun juga dapat mata kuliahnya. Iya, gitu mata kan. kuliah yang profesional. Benar-benar. Kemudian
kalau masalah kita bahas mata kuliah lagi nih. Iya, gitu. iya. Dengar-dengar kan emang kalau di ekonomi syariah bahasa Arabnya ini wajib gitu kan konsepnya. Iya, wajib. Nah itu bener nggak Reza? Iya, kalau bahasa Arab itu ada SKS-nya tersendiri gitu. Oke. Jadi kalau setauku ada tiga SKS lah. Tapi itu ada bahasa Arab 1 sama bahasa Arab 2. Itu dalam 2 semester. Jadi semester pertama misal itu bahasa Arab 1, kemudian semester 2-nya bahasa Arab 2. Tapi kalau boleh tahu Reza, bahasa Arabnya ini emang digunakan untuk apa? Kalau bahasa Arab, apakah cuma untuk daily conversation aja Nah, atau iya. emang ada fungsi khusus nggak sih buat iya, anak soalnya ekonomi kan syariah? secara umum profil dari jurusan ekonomi profil dari jurusan fakultas Iya, keislaman itu cakap berbahasa Arab juga. Jadi oke. dari fakultas keislaman juga profil lulusannya seperti itu. Kemudian di ekonomi syariah sendiri juga nantinya bakalan ada yang namanya ujian Qiraatul Kutub, yang mana itu ujian membaca kitab tentang fikih muamalah. Nah itu nanti bakalan berguna di sana bahasa Arabnya. Jadi gitu. kayak mungkin pembelajaran bahasa Arab di awal-awal itu untuk mempersiapkan itu Iya, ya, mempersiapkan biar nanti itu. nggak ngeblank Iya. biar nggak nol putul lah istilahnya kalau mau belajar bahasa Arab. Iya. Tapi kemudian kita bahas lagi untuk ekonomi syariah sendiri. Kalau menurut kamu peminatnya nih, makin tahun menurut kamu gimana? Banyak nggak sih? Atau nggak dari teman-teman kamu deh? Iya. Nah, Kalau setahu aku kan kemarin-kemarin juga pernah jadi panitia ospek Ospek, ya. di jurusan. Nah itu dari tahun ke tahun itu semakin banyak. Malah kalau angkatanku awal itu 212 ya. Itu di angkatan 19 itu lebih banyak gitu loh. Lebih banyaknya sampai hampir 300, nggak sampai sih, pokoknya Iya, banyak 300 lah. ya. Iya, jadi dari tahun ke tahun itu peminatnya semakin banyak gitu. Tapi diimbangi sama jurusan fakultas keislaman sendiri kelasnya yang kurang. Terbatas Iya, ya, terbatas. tapi kan mungkin karena online ya Online, sekarang ya online. ya mungkin karena sekarang online, jadi mungkin kampus juga berani gitu Iya, untuk berani. menerima banyak mahasiswa. Iya, gitu. sebelum online kemarin itu sempat kita kuliah di RKBP, kemudian di hukum lama juga. Ini curhat ya, mungkin Fakultas Keislaman tolong gedungnya diperbarui. Karena kan ekonomi sama pertanian udah gedung baru kan. Iya, Jadi mungkin betul. waktunya Keislaman untuk gedung baru kayaknya. So, guys, menurut aku udah cukup untuk kita bahas ekonomi syariah. Setelah ini kita bakalan bahas tentang kayak lebih ke mitos fakta jurusan keislaman, karena sebetulnya masih banyak banget informasi yang perlu kalian tahu. Dan fakultas keislaman menurut aku juga fakultas yang unik ya gitu, yang beda banget dari fakultas yang lain, apalagi di UTM. So, see you next time guys. Sudah cukup videonya dari sini, oke? Have a nice day.